apa, kita lihat langsung ke situs-situs yang ada di sini. Di sebelah sananya Wati Bidara. Emasnya Bu, emasnya ini udah ada detailnya, titik-titik gitu. Oke, kita lanjutkan lagi, Kang Yudi. Tadi udah mulai berat itu pembicaraannya lebih ke memaknai sejarah atau memberi arti pada sejarah, bukan hanya mencatatnya saja. Sering orang berpikir bahwa sejarah itu untuk mencatat tuh. Sejarawannya muncul ya. Muncul sejarawannya. Bukan magang lagi. Ngaku-ngakunya sih magang, tapi saya nggak yakin itu. Gimana tuh? Idealnya seperti itu. Idealnya sejarah itu adalah menghadirkan masa lalu, bukan menghadirkan ya. Kita mencatat Melihat masa lalu. melihat masa lalu untuk melangkah ke masa depan. Kita tidak boleh juga melihat terus masa lalu, kita melupakan masa depan. Nggak boleh. Kita lihat ke masa depan terus, tapi nggak melihat ke belakang. Repot. Kita nggak punya contoh. Dan orang tuh udah melakukan kesalahan-kesalahan di masa lalu ya. Ya, misal, oh ini salah nih. Ini salah nih, kenapa diulang? Nah, makanya ada istilah kan tadi sejarah itu berulang. Bukan peristiwanya, tapi polanya. Pola sejarahnya berulang. Sebenarnya kalau sejarah berulang tuh sebenarnya kalaupun dia kebodohan yang berulang juga ya. Nah, Kesalahan yang berulang juga. Kayak gini, Arnold Toynbee dia mengeluarkan teori tentang peradaban. Jadi sebuah peradaban itu pasti ada munculnya, dia berkembang terus hancur. Semua peradaban di dunia kan seperti itu. Mulanya semua begitu ya, pasti ada hancurnya. Polanya kan seperti itu semua. Itu teruji ya. Ya terbukti kan. Yunani, Romawi, terus peradaban Islam pun kan sama. Ketika bagaimana awalnya, terus berkembang. Mesir ya, Mesir, semua sama. Persia. Untuk di lokal pun sama, kerajaan-kerajaan. Tarumanegara, pusat, Pasai. Majapahit pun ya. Coba sampai semua. Awalnya seperti apa? Naik, berkembang, tapi pasti ada jatuhnya. jatuh. Ada berhentinya. Sejarah berulang, bukan peristiwanya, tapi polanya. Nah, sejarah itu bisa mencatat itu. Dari mana mencatatnya? Lewat artefak-artefak. Artefak itu peninggalannya. Ya, yang peninggalan berupa benda. Tadi kan artefak, mentifak ya. Mentifak itu mental yang ditinggalkan. Yang ada dalam pikiran, yang tumbuh di pikiran orang-orang gitu kan. Orang-orang di sekitar situ sekarang. Iya, mendukung sebuah kebudayaan itu, kebudayaan atau Kalau misalnya tadi Bandung, mentifaknya berarti mereka yakin bahwa Bandung tuh dulu dari Bandung Purba, bahkan ada ceritanya bahwa itu adalah legenda Sang Kuryang. Itu mentifak. Cerita yang ada dalam kehidupan sehari-hari manusianya. Itu mentifak. Kalau artefak ya buktinya prasasti, tertulis buku, ini artefak. Prasasti, arca, patung-patung, alat-alat pertukaran misal zaman dulu, senjata, itu kan artefak semua. Jelas itu bisa ketahuan dengan uji karbon misal sebuah Iya, carbon dating bisa ketahuan ya. Dia dari mana ya? Tahun berapa? Nah, kayak gitu. Tak terbantahkan itu. Itu ilmiah. Ini ya gitu. Uji karbon. Kayak gitu. Sejarah berat ya kalau sejarah ya. Ini salah saya juga masuk sejarah. Berat ternyata. Bebannya berat, tapi kalau ketika kita bisa membawakan sejarah itu dengan ringan, dengan populer, itu akan lebih nyaman. Saya S2 di pendidikan kan. Saya ngobrol sama beberapa guru, ngobrol itu mereka bagi beberapa anak siswa sejarah itu tidak menarik, membosankan segala macam. Karena kayak bicara masa lalu ya. Iya, masa lalu kan udah usang lah, udah. Ya, kenapa diobrolin gitu? Enggak menarik gitu kan. Tidak aktual gitu ya. Tapi Tidak ada kekinian gitu ya. tapi kontradiktif. Misalnya gini, ketika di sekolah bilang pelajaran sejarah itu membosankan, tidak menarik, bikin ngantuk segala macam. Tapi konten-konten kesejarahan itu banyak. Contohnya Om, ya kan? Iya. Tentang sejarah, menggali tentang sejarah. Orang tuh banyak ingin tahuan sebenarnya. Terus yang tidak menariknya dari mana? Gitu kan? Kalau di
udah bakal panjang ini. Bakal panjang, tapi itu kontradiktif ketika sejarah itu tidak menarik di sekolah, sejarah itu tidak menarik, tapi mungkin dengan media lain sejarah juga lebih menarik. Misal karya wisata, misal dengan lihat konten YouTube. Tadi ya tentang memaknai sejarah, karena menurut saya itu sejarah itu mestinya bisa memberi bekal kepada orang yang berikutnya. Ya tentu saja kalau dia kesalahan jangan diulangi. Kalau dia kebaikan tolong diulangi. Sudah ada yang pernah melakukan, caranya udah kelihatan. Iya, sebenarnya salah satunya kan begitu. Dan yang paling menarik perhatian saya tentang sejarah itu ini, Kang Yudi. Kalau kita pada kondisi sekarang 2021 melihat Bandung purba dia berupa danau, kita memaknai perubahan dari danau ke sekarang. Untuk melihat kita ke depan itu kan lebih reality, jadi lebih meaningful, nanti analisanya itu jadi hidup gitu. Jadi dia bisa muncul value-nya sih sejarah itu. Sekarang kan gini, Bandung itu lebih banyak banjirnya, lebih sering banjir. Kalau banjir lama ngeluh gitu ya. Padahal kan itu dari dulu juga udah danau, udah cekungan dia gitu. cekungan. Daerah Bandung Timur itu sering banjir sekarang. Karena dulu sudah mah ini dulunya kita tuh danau, tempat ngumpulnya air. Nah sekarang tempat resapan airnya jadi perumahan. Jadi Sekalian aja tambah parah ya. Itulah yang terjadi sekarang. Nah kalau kita tidak bijak menghadapi ini, menyikapi ini, kalau alam kan kita harus bersanding dengan alam. Itu sebenarnya fungsi kuatnya sejarah ya. Dia itu melihat ke masa lalu untuk nih loh, menunjukkan alam itu bisa marah loh, alam itu bisa menghukum kita loh. Kalau kita, ya, misalnya begitu ya salah satunya. Jadi sejarah itu menghadirkan masalah, memperlihatkan masa lalu di masa sekarang untuk masa depan. Untuk ke depannya. Sejarah seperti itu. Masalahnya kita mau nggak belajar dari sejarah? Iya. Kita mau nggak belajar dari Kadang-kadang selain sejarah itu selain kadang-kadang ya pahit, ya kan. Kadang-kadang juga sejarah itu menyedihkan, ya. Kadang-kadang sejarah itu ironis ya. Kadang hal itu membuat hambatan mental juga kita untuk membicarakannya. Iya. Dan itulah yang membuat hambatan terbesar bahwa ini perlu diceritakan nggak sih? Padahal kalau kita mau jujur, sejarawan mau jujur, itu ya harus diceritakan. Kenapa? Untuk biar si generasi mendatang dia tahu, oh pernah terjadi loh seperti ini. Kenapa terjadinya? Karena seperti ini, sebabnya ada. Mungkin udah pasti nggak sama ya, tapi polanya sama seperti itu. Polanya berulang. Peristiwanya kemungkinan besar nggak akan sama. Polanya sama. Dan itu terbukti dari dulu. Banyak. Kalau secara akademisi pola yang berulang itu disebut apa di ilmu sejarah? Repetisi ya, apa? Ada bahasa Prancisnya. Apalah saya lupa lah. Tapi pengulangan itu akan ada. Ya tadi yang teori Arnold Toynbee tentang peradaban. Teori tentang peradaban, sorry, tolong di ya, muncul terus suatu saat hilang. Berkembang dan kemunduran, Kehancuran. Dan itu semua peradaban kan seperti peradaban kuno kan semua habis. Nah, peradaban kuno habisnya oleh siapa? Apakah oleh manusia? Peradaban apa? Kuno Ya. Semuanya hilang. Manusia atau oleh alam? Alam. Dan kalau oleh alam malah nggak ada yang sempat mencatat. Iya. Misal Tahu-tahu mati semua aja. Misal oleh banjir, oleh gempa bumi, Gunung Merapi. Geolog mencatat bagaimana hilangnya puluhan, ratusan atau mungkin ribuan orang, ratusan suku, bangsa atau bahasa yang hilang ketika letusan Tambora abad 19. 1804. Abad 19 kan? Tambora itu hilang berapa suku? Dan sekarang sudah ada. Iya. Bagaimana letusan Tambora bisa menggelapkan langit dunia selama hampir 2 tahun kalau nggak salah ya. Jadi sampai benua Eropa kehilangan musim panas. Iya. Kebayang besarnya itu. Peradaban itu bisa hilang oleh alam. Jadi bukan hanya oleh manusia. Nah, alam kan tidak bisa tidak bisa dihalangi. Dan tidak bisa diprediksi saya. Tapi untuk yang lainnya bisa. Sekarang tuh kita generasi yang berapa sih?
Katanya 4.0. Katanya. Generasi keempat kan? Berarti kalau ada generasi keempat, ada generasi yang ketiga dong. Ada yang kedua dong, ada yang Ada satu. yang pertama. Nah, yang pertama itu kapan? Om tahu nggak? Om? Katanya deh. Itu kan sebenarnya yang pertama kan yang revolusi industri yang uap ya. Nah, mesin uap itu kan. Ya. Bagaimana mesin uap itu Merubah dunia. tatanan dunia. Ya. Simpelnya itu mesin uap itu mesin yang tadinya harus ada jeda istirahatnya karena bahan bakar segala macam. Iya. Itu Karena bisa beroperasi 24 jam betul. dan itu menghabiskan tenaga manusia. Nggak usah manusia kerja. Udah habis sama mesin. Mesin ternyata ini. Nah, oleh mesin uap kan bisa 24 jam. Nah, efeknya yang entah kita sadar atau tidak, ketika menemukan mesin uap, itu ekspansi orang-orang Eropa ke timur itu semakin gencar. Kenapa? Karena kapal-kapal mereka yang tadinya menggunakan Angin. layar, pakai mesin 24 jam. Mesin jalan. Ini tambah serius nih. Semakin gencar. Tabari udah mulai antar berdua. Iya kan? Nah, itu mereka semakin gencar. Penjajahan mulai. Tapi kolonialisasi 1500 sebenarnya belum masa itu ya. Iya. Ya, sebenarnya kolonialisasi dimulai dari angin juga. Mereka kesini pakai angin juga. Tapi kan setelah ada mesin, Tambah kenceng. perjalanan kan semakin cepat. Kalau misalnya ada kereta api, jadi tambah Ada parah. kereta api, bagaimana kereta api Bisa merubah Jawa ya. itu luar biasa kan. Luar Perubahan biasa. Seperti apa? Iya. Dan itu apakah itu yang merubah sebuah tatanan kebudayaan? Pasti ada efeknya. Merubah. Pasti merubah. Apakah ada yang Dan kalau itu sudah terjadi, itu akan membekali kita untuk perubahan-perubahan berikutnya ya. Karena perubahan itu nggak akan hilang. Iya, nggak akan. Nggak akan, selama iya. Bumi masih berputar, perubahan itu akan terus ada. Seperti sejarah akan terus berulang. Ya, sejarah itu berulang. Makanya kita tinggal lihat ketika misalnya kita mau bikin jalan misal, ada studi dulu kan. Ini jalan fungsinya buat apa? Kenapa sih bikin jalan? Segala macam lah. Dendels bikin jalan yang merubah Jawa ya. Ya. Iya. Menginisiasi ya. Nah, itu. Yang tadinya hanya untuk memperkuat logistik ya. Jadi merubah. Jadi ternyata ada jalan hasil pertanian, mobilitas orang semakin ini kan. Luar Dan biasa. muncullah kota-kota baru di peradaban baru di sepanjang Jalan Raya Pos. Jadi kalau kajian sejarah itu bisa nyambung juga dengan kajian antropologi, kajian sosiologi, bagaimana ketika sudah ada jalan kehidupan manusia bisa berubah. Terus kehidupan sosial mereka bagaimana? Itu bisa kelihatan. Dan sejarah itu terbuka untuk pendekatan dari ilmu lain. Termasuk misal tentang penyakit. Pandemi ya. Itu Pandemi itu pasti juga sudah pernah terjadi di masa lalu. Jadi berulang aja sebenarnya. iya. Yang ini kan yang tercatat banyak besar itu kan yang flu Spanyol itu kan 1920 kan. Seperti 100 tahun ya, berulang. Nah, seperti itu kan. Iya. Sejarah berulang. Oke. Kang Yudi, kita pause dulu lagi sambil ngopi dulu. Kita pause dulu. Terima kasih. Pak nih, meneruskan obrolan dengan Kang Yudi ya. Nah, sambil ada kopi nih. Ini apa nih? Kopi apa tadi Mas? Ya, cappuccino. Magic Cappuccino. Oh, Magic. Yes, Magic. Seperti halnya obrolan kita, Magic tentang sejarah. Jadi bagaimana memaknai sejarah dari masa lampau sampai dan masa kini gitu. Agar mudah dipahami, memaknainya tuh gimana gitu Kang Yudi itu. Gampangnya gini. Setiap orang itu punya sejarah. Pasti punya sejarah. Nggak mungkin nggak. Pasti punya sejarah setiap orang. Baik itu penting atau nggak penting, berharga atau nggak berharga, pasti ada lah. Nah, bagaimana memaknainya adalah bagaimana kita bisa menghargai apa yang sudah terjadi di masa lalu, hadir di masa sekarang untuk panduan kita melangkah di masa depan. Simpelnya seperti itu. Jadi sebenarnya banyak fungsi ya, selain sebagai pengingat gitu kan, bisa juga untuk memperbaiki sesuatu hal yang di depan misalnya kan. Iya. Misal gini, contoh lah, kenapa mobil harus diservis? Apa sih fungsinya nyervis mobil?
pakai aja. Terus kenapa ada montir mencatat, oh ini terakhir ganti oli kilometer sekian, datang lagi nanti ke kilometer sekian. Itu si montir sudah memprediksi lah, atau emang ada panduannya bahwa setelah sekian kilometer mesin harus diganti olinya, harus diservis untuk kedepannya tidak ada kerusakan, atau kalaupun ada kerusakan tidak begitu fatal karena dari sebelumnya sudah tahu gitu. Seperti itu kan. Nah sejarah pun sama. Kenapa harus lihat masa lalu? Ya kita lihat ini riwayatnya seperti apa, agar kedepannya kita bisa tahu mau jadinya seperti apa. Kaitannya dengan mungkin termasuk ke Bandung lah misalkan gitu. Nah, bagaimana memaknai Bandung tempo dulu dihubungkan dengan Bandung saat sekarang gitu. Apa yang masih bisa dipertahankan, apa yang hilang gitu. ketika kita bicara Bandung, kita akan bicara sebuah perkembangan sebuah kota yang bukan hanya secara fisik tapi secara mental masyarakatnya. Akan sangat luas mungkin ketika kita bicara Bandung. Jadi misal saya tanya balik, mau bicara Bandung dari segi mananya dulu nih? Gitu kan? Apakah zaman kolonialnya, kehidupan sosial di zaman kolonial pasti berbeda. Jejak-jejaknya masih ada sampai sekarang. Terus pekerjaan-pekerjaan yang pernah ada di Bandung, nama jalan, terus apa lagi? Olahraga pun sama. Jadi bicara Bandung akan sangat luas gitu. Tapi emang menarik kalau ngomongin Bandung. Kenapa? Karena dengan segala dinamikanya, Bandung pernah dirancang menjadi sebuah ibu kota negara. Kota kecil yang di gunung, tapi sempat dirancang menjadi sebuah ibu kota negara. Dan buktinya adalah yang sekarang menjadi kantor gubernur Jawa Barat. 1920, 1919 itu mulai dibangun gedung sate kan. Beberapa bangunan, terus kantor-kantor itu mulai dipindahkan ke Bandung. Jadi andai misalnya ketika itu saya jadi orang luar lah ya yang menyerang Hindia Belanda, ya pertama yang akan diserang itu adalah Bandung. Kenapa? Pusat komunikasi di Bandung, pusat senjata di Bandung, pusat militer ya, markas besar. Pabrik senjata ada di Bandung ketika itu. Apalagi yang ada di Bandung? Pusat kereta api pusat kantor kereta api transportasi ada di Bandung juga. Dihajarlah Bandung. Selesai. Tapi kan tidak seperti itu jalannya sejarah ternyata. Dan itu menyisakan banyak cerita di Bandung. Begitu, Om. Itu dari sisi pemerintahan, ya kan? Dari sisi wilayah geografis. Nah, dari segi wilayah, Bandung kan kalau kita bicara Bandung, wilayah Bandung Raya ya, bukan Bandung secara administratif, karena Bandung secara administratif terus melebar, terus meluas. Kalau kita tarik dari zaman dulu ya, zaman ribuan tahun lalu, dari danau kan, danau yang surut, Danau Purba berarti ya. danau purba yang pernah surut, terus habislah menyisakan dataran tinggi yang berada di cekungan. Nah ternyata di daerah yang di bekas tempat itu muncul sebuah peradaban ya Bandung sekarang ini. Jadi Bandung, saya nggak yakin juga ya abad 16 atau abad 17 sudah ada peradaban di dataran tinggi Bandung. Mungkin kalau ada orang mungkin sudah ada kali ya orang yang tinggal. Cuman berapa orang segala macam saya nggak tahu. Saya belum tahu lah. Dan Bandung Bandung sekarang ini adalah perpanjangan dari Kabupaten Bandung yang ada di Karapiaksan, ada di Kolot sana. 1810 ketika dibangun Jalan Raya Pos yang melintasi kota Bandung dipindah. Memang bupati pun ketika itu ingin memindahkan karena wilayah itu sering banjir. Jadi banjir di daerah Kolot itu udah sejak dulu. Jadi setiap musim hujan pasti banjir lah. Ingin pindah.
ketika ada jalan raya, pembangunan jalan dan diminta untuk pindah ke utara mendekati jalan raya, ya udah sekali jalan aja. Ada permintaan untuk pindah. Saya nggak tahu apakah itu permintaan atau perintah. Dia pemerintah Hindia Belanda ketika itu pindahlah. Emang dasarnya pun ingin pindah gitu. Ingin pindah, cuman belum tahu harus kemana pindahnya. Nah sekarang ada alasan untuk pindah ke tepi jalan raya pos. Pindahlah, dan dipindah itu semua, termasuk penduduknya segala macam. Bikinlah sebuah kota baru, ngebangun baru yang sekarang menjadi ya kota Bandung, pusat kota Bandung sekarang. Dari daerah mana ya? Dari situ. Ada pendoponya, ada masjid, alun-alun, pasar, paseban, ya standar mau copat lah. Standar tata kota kolonial. Ada alun-alunnya, ada pasarnya, ada pusat agama segala macam. Dan mulai dari situ Bandung masih belum besar. Bandung masih kota kecil di atas pegunungan. Masih belum terkenal. Nih Kang, kapan fase atau masa keemasannya Bandung gitu? Di kapan gitu kan? Masa kolonial atau setelah kemerdekaan atau kolonial lah. Masa keemasan Bandung itu 1920 sampai 1942. Jelas itu. Pokoknya abad 20 lah. Sebelum Jepang datang. Kenapa? Di situ Bandung muncul. banyak menak ya? Menak dari dulu udah ada. Dari dulu udah ada. Bandung menjelma menjadi sebuah kota modern, sebuah kota kecil yang tidak dirancang untuk menjadi sebuah ibu kota, tapi seolah-olah dipaksa untuk menjadi sebuah kota besar. Perumahan-perumahan dibikin teratur, kampung-kampung ditata, bangunan-bangunan pemerintahan dibikin segala macam. Itu di Bandung. Dan Bandung menjadi sebuah semacam laboratorium buat para arsitek. Karena silakan yuk kita Bandung bikin sebuah kota kolonial aja dengan arsitek-arsitek. Jadi arsitek-arsitek dari Eropa itu ngerancang, makanya di Bandung banyak bangunan-bangunan heritage. Dan art deco-nya kan beda-beda art deco-nya. Zaman kemasan Bandung seperti itu. Di abad 20 lah. Nggak kurang dari itu. Terutama setelah ya kan kereta api masuk 1880-an. Kereta api masuk kota Bandung kan. Itu mah Bandung masih belum, masih ya. Tapi masa keemasan itu setelah tahun ya 1920-an lah. Sebenarnya kalau dilihat bukan dari sisi geografis ya. Kalau ngomongin bangunan bersejarah ya. Kan selain di Bandung pun banyak gitu. Saya contoh di Jakarta juga ada gitu, Kota Tua, atau di Semarang gitu kan. Nah, sebenarnya keunggulan Bandung itu apa gitu? Keunggulannya orang-orangnya kreatif. Orang-orangnya mau berkumpul, membuat sebuah komunitas, mengajak orang-orang anak mudanya untuk aware terhadap sejarahnya, menggali lagi tentang sejarah kotanya, dan itu dituliskan, dipublikasikan. Itu sih menariknya dibanding yang lain. Semua sama. Toh kita dijajah oleh negara yang sama. Pembangunan pun mungkin sama-sama aja. Tapi kenapa Bandung lebih menarik ya? Itu tadi. Itu subjektif ya, menarik atau enggaknya. Tapi kalau saya lihat anak muda Bandung ketika itu mau berkumpul menggali sejarahnya. Dulu ketika saya bikin komunitas alit, dulu namanya bukan alit, klub alit lah. Ketika pertama saya kuliah, itu pikirannya, ini ada bangunan ini apa nih gitu kan. Dicarilah dengan ketertarikan awalnya itu ketertarikan aja. Dicari, oh ternyata seperti ini, diceritakan terus turun. Jadilah. Jadi seolah-olah menarik gitu. Emang menarik, tapi dengan gimmick-gimmick tertentu seolah-olah menarik, padahal ini bisa dilakukan di kota manapun gitu. Bahkan kota kecil sekalipun, misal Garut atau apa ya, Subang, Kuningan, Indramayu, banyak bisa. Bergantung kreativitas anak mudanya aja. Dikat lah. Apa? Orang handphone orang mana ya? Gitu.